Terima kasih Bu Vini dan teman-teman di Buset. Kalau di konsulat, bahkan sejak 2 bulan lalu, ketika saat restriksi diberlakukan gitu ya. Nah, di KJRI itu tidak pernah tutup basically. KJRI tetap buka untuk melayani masyarakat. Jamnya hanya kita majukan lebih sedikit sampai jam kerja sampai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jam pelayanan tetap sama dari jam 9.30 sampai jam 12.30. Nah, yang selama masa restriksi ini kita memberikan justru kelonggaran ataupun sebenarnya pelayanan khusus kepada masyarakat, yaitu tidak perlu kembali ke KJRI pada siang hari untuk mengambil dokumen. Jadi drop dokumen ataupun misalnya pembuatan paspor dilakukan di pagi hari. Tergantung pos sih sebenarnya. Jadi karena pos Australia selama masa restriksi, jika posnya cepat, mungkin sekitar 3 hari sudah bisa diterima kembali. Oke, nah betul memang sekarang situasinya memang berubah sangat cepat. Kalau kita lihat di Victoria ini per 13 Mei sudah mulai ada restriksi sehingga orang keluar rumah sudah boleh ditambah satu, yaitu mengunjungi keluarga walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit, dalam jumlah sedikit ya, 5 orang saja, tetapi sudah ada kelonggaran. Nah, di Indonesia itu ada sejauh ini kita yang perubahan paling besar adalah semua orang justru diminta untuk menyiapkan surat keterangan sehat. Dan surat keterangan sehat atau surat kesehatan itu harus juga ada keterangan bebas COVID-19. Nah, ini hal-hal yang baru yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia melalui gugus tugasnya dibandingkan dengan dulu awal-awal ketika mulai ada restriksi. Nah, dulu ketika mulai ada restriksi itu semua teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Victoria, di Tasmania, di Australia, di luar negeri, itu dihimbau untuk misalnya jika tidak mampu atau tidak sanggup untuk membiayai hidup selama 6 bulan, dihimbau untuk pulang. Nah, ketika masa-masa itu tidak terlalu banyak syarat-syarat yang dibutuhkan. Saat ini justru karena situasi di Indonesia makin banyak jumlah positifnya, sehingga langkah-langkah perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia lebih ketat. Jadi yang dari Australia atau luar negeri justru harus menyiapkan surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat itu dikeluarkan oleh rumah sakit atau klinik atau GP. Jadi yang diperlukan adalah surat keterangan sehat dan bebas COVID dari rumah sakit. Jadi itu yang harus disiapkan oleh masyarakat. Memang kita mengetahui bahwa tidak semua GP atau masyarakat itu bisa mendapatkan surat keterangan sehatnya, tapi dan KJRI unfortunately tidak bisa membantu kan ini kewenangan dari pemerintah Australia atau klinik kesehatannya. Jadi paling gampang bagi masyarakat adalah menghubungi GP. Kalau bicara mengenai biaya, nah sekarang mungkin kalau untuk yang cek tes COVID harus bayar mungkin ya, saya kurang tahu berapa biayanya. Karena 2 minggu sebelumnya untuk tes COVID itu masih gratis karena ada program dari pemerintah Victoria untuk tes COVID. Sekarang kayaknya sudah harus membayar. Nah, ini situasi di Indonesia berubah dengan sangat cepat ya. Jadi memang kita harus melihat dari aturan dari Kementerian Kesehatan ataupun dari gugus tugas, apakah semua orang di karantina atau tidak gitu. Jadi yang terkini surat Menteri Kesehatan yang terbaru adalah di surat edaran dari Menteri Kesehatan nomor HK 0201 garis miring Menteri Menkes garis miring 332 garis miring 2020 tentang protokol kesehatan penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di pintu masuk dalam rangka PSBB.
Nah, di dalam surat keterangan ini, surat edaran Menteri Kesehatan ini sebaiknya dibaca benar sekali untuk mengetahui apakah akan ada karantina atau tidak ada karantina. Nah, surat edaran Menteri Kesehatan itu baru juga kami terima semalam. Jadi baru tanggal 19 Mei tanggal 20, tanggal 20 Mei baru surat edaran Menteri Kesehatan itu beredar dan kami terima. Jadi memang semua baru diterima. Nah, ini sebenarnya yang paling penting atau yang menjadi concern adalah kalau misalnya dia di Jakarta itu memang tidak ada ketentuan untuk sepertinya kalau di Jakarta itu berbeda penanganannya dengan kalau misalnya dia akan pulang ke luar Jakarta. Jadi sebenarnya ada dua hal untuk masyarakat yang akan pulang ke Indonesia. Satu, surat keterangan sehat dan bebas COVID yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas saat ini. Dan yang kedua adalah surat keterangan jalan kalau ada yang mau pulang di luar Jakarta. Jadi ada dua surat yang berbeda. Keterangan sehat itu untuk kebutuhan Kementerian Kesehatan untuk bebas COVID-nya, dan yang satu lagi surat keterangan jalan untuk yang di luar Jakarta karena ada PSBB, jadi pembatasan sosial berskala besar, orang tidak boleh kan keluar dari wilayah tempat tinggal. Nah, surat keterangan jalan ini, jadi kalau keterangan sehat dari klinik atau GP, surat keterangan jalan itu yang dari KJRI. Secara normal, kalau situasi normal, surat keterangan jalan ini harusnya membayar $30. Nah, dalam kondisi pandemi COVID ini, sekarang surat itu dibebas biayakan. Jadi dibebaskan dari biaya, sehingga silahkan. Tapi itu hanya yang kalau keluar Jakarta. Jadi nggak usah berbondong-bondong bikin kalau pulang ke Jakarta. Tidak perlu, gitu. Kalau surat keterangan sehat itu, keterangan jalan dari KJRI itu cepat. Jadi misalnya, yang penting dokumennya lengkap. Semua ada informasi apa yang harus disiapkan di sosial media KJRI, disiapkan semua, dimasukkan misalnya, kan pesawat sekarang itu Garuda ke Indonesia hari Sabtu, jadi diharapkan dalam minggu itu. Jangan hari Jumat masukin ya, karena nanti butuh proses untuk membuatnya gitu. Hari Rabu atau hari Selasa dimasukkan supaya sehari 2 hari sebelum perjalanan sudah bisa kita proses. Oke, nah kalau bicara mengenai WNI yang berada di Victoria, dari selama ini data yang ada di konsulat Indonesia di Melbourne, WNI ada kurang lebih 17.000, lebih dari 17.000 di Victoria saja, kurang lebih 300-400 di Tasmania. Dari 17 ribuan di Victoria, catatan kami 7 ribuan adalah mahasiswa. Nah, setelah terjadi pandemi ini, dari awal tahun sampai bulan 5 masuk menjelang bulan 6, sudah cukup banyak teman-teman mahasiswa yang pulang ke Indonesia, yang baik yang untuk S1 maupun yang mendapat beasiswa S2 dan S3, cukup banyak yang sudah pulang ke Indonesia, sehingga kami tidak punya data terakhir gitu ya, berapa mahasiswa yang masih ada di sini. Tetapi dari hasil survei yang dilakukan 2 kali oleh KJRI, dapat kita sampaikan bahwa yang menyampaikan membutuhkan bantuan dalam situasi pandemi ini kurang lebih 250 orang. Jadi sekitar 250 yang menyatakan membutuhkan bantuan logistik gitu. Ini ada kombinasi ya status mereka. Ada yang mahasiswa dari S1, ada mahasiswa juga yang yang sarjana, master gitu ya. Atau ada juga yang sekolah di TAFE. Dan selain itu ada juga sejumlah pemegang working holiday visa. Jadi ini yang fasilitas working holiday visa, datang berlibur tapi boleh bekerja. Mereka cukup mengalami kesulitan karena banyak tempat bekerjanya yang tutup gitu ya. Nah, ini dari ada sekitar 250-an orang lah ya yang tercatat dalam catatan kami.
Sehingga kami sudah bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan bantuan 3 tahap dan lebih dari 500 orang yang dibantu oleh KJRI dengan beberapa masyarakat. On top of that, di luar dari itu, saya juga berbahagia dan senang karena ada banyak masyarakat yang berinisiatif untuk membantu, dan masyarakat terutama yang tinggal di regional. Jadi di daerah Bendigo, Shepparton, Rochester, Swan Hill. Nah, ini ada organisasi masyarakat dari kelompok baik namanya Bendigo Australia Indonesia Club yang membantu untuk mendistribusikan paket-paket logistik kepada kurang lebih 100-an WNI di sana. Jadi cukup banyak ini yang kami bantu. Tapi lebih dari itu, selain logistik, kita juga punya banyak teman-teman yang menyampaikan mereka tuh perlu teman ngobrol gitu ya. Jadi saya menghimbau juga kepada masyarakat yang mungkin punya kenalan, teman kuliah, teman organisasi, teman di pengajian gereja, untuk juga menjangkau, saling mengingatkan, saling berkomunikasi gitu. Oke, nah ini terus terang kita belum ada sama sekali bikin rencana, karena saya tidak mau istilahnya di Indonesia PHP nih, ya, memberi harapan palsu kepada masyarakat tuh jangan ya, jangan, kita tidak pengen juga. Jadi kita akan ikuti himbauan dari pemerintah. Jadi mungkin bulan Juni, Juli kalau sudah boleh dalam jumlah yang lebih besar gitu. Nah, itu kita akan ikuti dan nanti kita lihat tentunya dengan protokol kesehatan yang harus tetap diberlakukan. Karena situasi di ruang kantor, ruang bineka itu kalau misalnya hanya boleh setengah dari kapasitas, tentunya jumlah orangnya juga tetap tidak bisa banyak. Tapi saya keep my fingers crossed bahwa setidaknya kita bisa merayakan 17 Agustus sama-sama. Jadi mungkin itu yang paling bisa saya sampaikan, 17 Agustus semoga kita sudah bisa ada kelompok kecil untuk bertemu. Selama ini belum ada latihan karena kan tidak boleh ada kumpul-kumpul di mana saja gitu ya, di konsulat, karena konsulat itu juga daerah perkantoran dan residential area, sehingga masih juga diberlakukan larangan untuk kumpul-kumpul. Yang terakhir, sebenarnya saya ingin menghimbau kepada semua warga masyarakat. Saya mengerti sekali bahwa dan memberikan apresiasi masyarakat melihat konsulat sebagai rumahnya dan selalu menghubungi KJRI ketika membutuhkan informasi atau membutuhkan bantuan. Dengan tangan terbuka, KJRI akan menerima semua masukan ataupun permintaan. Hotline KJRI tetap dijawab 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Akan selalu ada yang menjawab. Semua email di KJRI, terutama di consular.melbourne@kemlu.go.id, itu akan juga selalu kami periksa untuk menjawab kebutuhan teman-teman semua. Tetapi lebih dari itu, saya juga berharap Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua memahami bahwa kondisi kita pada saat ini adalah new normal. Jadi kami tidak punya jawaban untuk semua pertanyaan Bapak dan Ibu instantly gitu. Dalam sekejap kami tidak punya. Seperti tadi pertanyaan mengenai situasi di Indonesia, kalau saya pulang bagaimana, apakah ada jadwal Garuda Indonesia. Nah, semua akan berubah dengan sangat cepat. Sehingga mohon maaf kalau tidak bisa langsung menjawab atau kurang lengkap jawaban. Sehingga saya mengharap bahwa Bapak dan Ibu mengikuti terus informasi-informasi yang berkembang, baik langsung dari Jakarta, dari gugus tugas maupun dari Kementerian Kesehatan, mengikuti informasi dari pemerintah Victoria dan juga informasi yang akan selalu disampaikan dari KJRI, diupdate oleh KJRI pada semua sosial media, website KJRI. Dan saya berharap bahwa melalui informasi yang disampaikan dan komunikasi yang terbangun telepon, hotline maupun email, kita bisa melayani semua teman-teman masyarakat.